Halo Sobat Sip, menjadi pribadi yang bertanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan. Baik itu dalam hubungan dengan orang lain, maupun dalam karir, ataupun dalam kehidupan pribadi. Salah satu ciri orang sukses adalah orang yang berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini dimulai dari tanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal ini akan membuat pribadi ini menjadi orang yang sukses, yang dihargai baik oleh kawan, sahabat, saudara, rekan kerja, rekan bisnis, investor, atau bahkan kompetitor sekalipun. Di video ini, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menjadi pribadi yang sukses dan dihargai oleh banyak orang. Sifat setiap manusia memang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena setiap manusia diberikan akal untuk berpikir dan bertindak. Perbedaan sifat manusia tersebutlah yang menjadikan warna dalam kehidupan ini. Ada orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Tetapi ada juga orang yang kerjaannya hanya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan saat dia melakukan kesalahan. Orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan akan menjadikan dirinya sebagai orang yang konsisten sehingga akan dihormati, dihargai, dan disegani oleh orang lain. Berbeda dengan seseorang yang ketika berbuat kesalahan justru menyalahkan orang lain, keadaan, lingkungan, kondisi, atau apapun kecuali dirinya sendiri. Mereka selalu merasa dirinya adalah korban dan mereka seringkali melakukan yang namanya playing victim. Dan itulah kenapa orang-orang yang seperti ini jiwanya kerdil, tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, dan akan mempunyai tindakan-tindakan yang negatif. Hal inilah yang membuat orang tersebut menemui jalan buntu untuk bisa meraih kesuksesan. Orang tersebut juga tidak mau melakukan analisa atau evaluasi diri atau melakukan koreksi pada dirinya sehingga dia bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya dan menggunakan pengalaman sebagai guru terbaik untuk dia bisa meraih kesuksesan. Berbeda dengan orang yang bertanggung jawab. Mereka berani mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil beserta konsekuensi dari tindakan dan keputusan tersebut. Mereka selalu memenuhi janji dan komitmennya. Mereka selalu menghargai waktu dan kepercayaan orang lain. Mereka memiliki integritas yang tinggi. Apa yang dia ucapkan, itu dia lakukan. Apa yang dia janjikan, itu akan ditepati. Mereka memahami dan menghormati hak dan kepentingan orang lain dan bertindak dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang mau mengambil inisiatif dan bertindak proaktif dalam mengatasi masalah untuk mencapai sebuah tujuan. Mereka mampu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dan mau menerima kritik ataupun saran untuk melakukan perbaikan. Saat mereka melakukan kesalahan, mereka mau bertanggung jawab dan mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf, serta belajar dari kesalahan tersebut untuk melakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman dan menjadikan pengalaman itu sebagai guru yang terbaik. Mereka memiliki integritas yang tinggi dan mampu menghindari tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab tidaklah mudah dan membutuhkan kesabaran, membutuhkan tekad, dan membutuhkan disiplin diri. Tetapi dengan Anda melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten akan membantu Anda menjadi pribadi yang sukses
menjadi pribadi yang dipercaya orang lain, dihormati orang lain, disegani orang lain, baik oleh kawan Anda, bahkan lawan Anda. Jika Anda memilih untuk bertanggung jawab terhadap tindakan Anda, maka Anda telah melakukan tindakan yang tepat. Anda adalah merupakan pemimpin bagi diri Anda sendiri, dan Anda akan berjalan menuju jalur kesuksesan Anda. Tapi, jika Anda lebih memilih untuk berbohong demi menutupi kesalahan yang Anda buat, maka tindakan Anda adalah merupakan kesalahan yang fatal. Kalau Anda selalu mengeluh, selalu memainkan playing victim, selalu merasa menjadi korban atas kondisi lingkungan atau apapun, membuat Anda tidak berani mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda dan membuat Anda menjadi seorang pecundang. Ingatlah, tindakan negatif Anda akan berdampak negatif pada psikologi Anda. Maka dari itu, jangan melakukan tindakan yang seharusnya Anda tidak lakukan. Saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat inspiratif dan luar biasa dari seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas setiap tindakannya dan tidak pernah menyesali ataupun merasa menjadi korban atas kondisi-kondisi yang dialaminya. Orang ini bernama W. Mitchell. W. Mitchell adalah mantan anggota Korps Marinir Amerika Serikat. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa dan unstoppable atau tidak bisa dihentikan oleh kondisi apapun. Dia adalah orang yang punya komitmen yang sangat tinggi atas visi-visi besar dalam hidupnya. W. Mitchell mengalami banyak kecelakaan buruk dalam perjalanan hidupnya. Kecelakaan pertama dialami oleh Mitchell saat dia menjadi seorang gripman di rute kereta gantung di San Francisco. Kemudian dia mengalami kecelakaan kedua yang lebih hebat saat tahun 1971 dia mengalami kecelakaan sepeda motor yang membakar lebih dari 65% badannya dan membuat dia menerima 16 pembedahan. Wajahnya tidak lebih dari tambalan cangkokan kulit yang beraneka warna dan kedua tangannya banyak kehilangan jari-jari. Tetapi Mitchell tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mau percaya bahwa dia sudah terkalahkan. Dia tidak pernah menyerah terhadap impian-impian dan visi-visi besarnya. Waktu itu ia berkata, "Aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diriku sendiri, baik pada saat suka maupun duka yang harus kutanggung. Aku dapat memilih melihat kondisi aku saat ini sebagai sebuah kemunduran ataupun sebuah titik awal untuk aku meraih kesuksesan." Banyak di antara temannya, saudaranya, sahabatnya yang berpikir bahwa W. Mitchell akan putus asa dan menyerah terhadap impian-impiannya. Tetapi W. Mitchell tidak terhentikan. 6 bulan setelah Mitchell berjuang dan akhirnya bisa sembuh dari cedera yang dialaminya setelah melalui 16 macam pembedahan, Mitchell berhasil pulih. Dan Mitchell membeli sebuah rumah bergaya Victoria di Colorado, sejumlah properti, bar, dan sebuah pesawat terbang. Mitchell kemudian belajar mengemudikan pesawat pada tahun 1975. Dan di tahun yang sama, Mitchell berkongsi dengan 2 orang temannya mendirikan perusahaan pabrik pendiangan kayu bernama Vermont Casting, yang akhirnya bertumbuh menjadi perusahaan swasta terbesar kedua di Vermont. Pada bulan November 1975, W. Mitchell kembali mengalami kecelakaan. Pesawat yang dikemudikan Mitchell menabrak landasan pacu saat lepas landas, membuat besi menghantam 12 tulang belakangnya
yang berhubungan dengan rongga dada dan merusak sumsum belakangnya yang membuat dirinya lumpuh secara permanen dari pinggang ke bawah dan membuat kedua belah kakinya menjadi kecil dan tidak bisa digerakkan. Kejadian ini membuat W. Mitchell hidup di atas kursi roda, bahkan membuat Mitchell sempat tidak mampu mengambil sendok dan garpu. Membuat Mitchell tidak bisa untuk memencet tombol telepon atau pergi ke kamar mandi tanpa bantuan orang lain. Tetapi Mitchell tidak putus asa. Ia membangkitkan semangat dalam dirinya di tengah kenyataan dia lumpuh. Dia berusaha dengan keras siang dan malam untuk meraih sebanyak mungkin kemungkinan untuk dia bisa pulih. Dia terus belajar untuk berusaha melakukannya semua kegiatannya dengan mandiri kembali. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, walaupun itu sakit, yang membuat Mitchell mengadu kesakitan, yang membuat Mitchell menangis. Tetapi W. Mitchell tidak mau menyerah. W. Mitchell tidak mau hidup berdasarkan belas kasihan dan pertolongan orang lain. Ia berlatih, dan terus berlatih untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Walaupun untuk melakukan itu perlu banyak sebuah perjuangan. Setelah dia berjuang dan dia berdoa dan dia berusaha melakukan yang terbaik secara ajaib, Mitchell dalam waktu kurang dari 2 tahun bisa pulih kembali dan dia bisa berjalan dengan baik. Dan bahkan dia masuk ke arena politik. Pada tahun 1977, hanya 2 tahun dari kecelakaannya, dia terpilih sebagai wali kota Crescent Butte, Colorado, Amerika Serikat. Yang mana dia berani menghentikan sebuah perusahaan yang bernama Amax, yang saat ini berubah nama menjadi Freeport-McMoRan, yang saat itu membangun tambang molybdenum yang bernilai miliaran dolar di Gunung Emmons. Pada saat kampanye, Mitchell tidak malu dan minder dengan penampilannya yang ganjil. Dia membuat kondisinya bukan sebagai kelemahan, apalagi sebagai sebuah batasan. Mitchell mengubah kelemahannya menjadi aset dan kekuatan. Pada saat kampanye, dia mempunyai slogan bukan sekedar wajah tampan. Mitchell tidak minder dengan wajahnya yang berantakan. Dan ia akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan seorang wanita cantik. Dia juga berhasil meraih gelar master dalam bidang administrasi pemerintahan. Dia aktif dalam gerakan peduli lingkungan dan masih tetap menerbangkan pesawat terbang. Dia tidak traumatik dengan kecelakaannya. Dan dia juga menjadi pembicara motivator untuk memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Semangat hidupnya yang tinggi dan rasa tanggung jawabnya atas pekerjaannya membuat dirinya mampu bangkit kembali dari keterpurukan, dari cacat, dari kondisi yang tidak memungkinkan, dari kejatuhan. Dan dia bangkit untuk meraih impian dan visi-visi besarnya. Sikap mental positif Mitchell yang tidak terhentikan oleh batasan-batasan fisik yang unstoppable membuat dia muncul dalam acara televisi nasional Amerika yang bertajuk Today Show dan Good Morning America. 71, a motorcycle crash left our next guest, and he prefers to be known as W. Mitchell, without fingers and with severe burns to his face. In 1975, while piloting his own plane, a crash landing left him paralyzed and confined to... It's not what happens to you. It's what you do with what happens to you. Stuff happens. Life happens. We call this accident and miracles, but my next guest could certainly be called indestructible. This is Mitchell. I tell people again and again and again that you don't have to use these obstacles as an excuse to stop, to fail. You can use them as an excuse to succeed, to learn a new way to do something. And you don't have to be
burned or paralyzed to have big things happen, because a lot of us have big things happen. Mitchell's life is an example of the title of his book. It's not what happens to you, it's what you do about it. Dia juga banyak diberitakan dalam artikel-artikel di majalah Parade, The New York Times, dan banyak majalah-majalah dan koran-koran besar Amerika yang lain. Dalam sebuah wawancara, Mitchell berkata, "Sebelum aku lumpuh, ada 10.000 hal yang dapat aku lakukan. Dan saat ini, hanya tersisa 5.000 hal. Tapi saya melakukan fokus pada hal-hal yang bisa saya lakukan dan tidak terus-menerus menyesali apa yang telah hilang daripada diriku." Dari kisah W. Mitchell, kita bisa belajar tentang sebuah perjuangan seseorang dalam memperjuangkan kehidupannya, impiannya, dan visi-visi besarnya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh adalah hal-hal biasa kalau dilakukan dengan tekun akan bisa membuat kisah sukses yang luar biasa. Hal yang kedua, kelemahan fisik bukanlah merupakan sebuah halangan atau bahkan batasan, karena ada banyak hal yang lain yang bisa membuat orang sukses selain modal fisik. Yang ketiga, tanggung jawab atas diri dan pekerjaannya membuat Mitchell mampu untuk bertahan dan menjadi unstoppable. Mitchell tidak mau hidup dari belas kasihan dan pertolongan orang lain. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan dia adalah merupakan tuan bagi dirinya sendiri. Yang keempat, W. Mitchell bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, bahkan beserta konsekuensinya. Dia tidak pernah menyalahkan kondisi ataupun keadaan yang membuat dia gagal meraih impiannya. Dia menjadi orang yang unstoppable dan terus melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, dan dia bisa membuat miracle di mana banyak orang melihat dia lumpuh dan dia akan habis. Tetapi W. Mitchell memotivasi dirinya. Dia berupaya keras, walaupun itu dia mengalami kesakitan, walaupun itu membuat dia tidak nyaman, tapi dia terus berupaya, dia terus berusaha, dan dia menjadi tidak terhentikan. Dan akhirnya dia berhasil mencapai banyak sekali impian-impian besarnya. Banyak kecelakaan yang dia alami, bahkan membuat dia cacat, bahkan hampir saja membuat nyawanya hilang. Dia tidak menjadi trauma. Dia tetap tegar dan konsisten dalam menjalani hidupnya dan tidak terhentikan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Demikian juga kalau kita mau menjadi seorang yang sukses atau kita ingin membangun bisnis yang sukses, kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan dan kehidupan kita pribadi. Menjadi seorang yang sukses, bertanggung jawab, dan dihargai oleh banyak orang tidaklah mudah, karena ada tingkat resiko yang tinggi dan konsekuensi yang harus dihadapi. Tetapi hal itu layak untuk diperjuangkan. Untuk menjadi bisnis yang sukses dan dihargai oleh banyak orang, dituntut tanggung jawab dalam menjalani sebuah usaha. Apalagi saat kita berhadapan langsung dengan customer, dengan karyawan, dengan partner, dengan investor, ataupun rekan kerja atau rekan bisnis yang sangat menuntut mobilitas dan tanggung jawab kita. Semoga sharing dan kisah dari video ini bermanfaat untuk diri Anda, agar Anda bisa menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan dihargai oleh banyak orang. Lakukan terus saving, investing, protecting, agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.